Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Apa kabar di hari yang kesekian kerja di rumah? Tapi nggak semua deh ya. Beberapa teman-teman saya kemarin cerita bahwa mereka tetap harus kantor gitu, karena kondisinya memang tidak mungkin untuk kantor dari rumah gitu. Dan juga ada kondisi ya paling nggak shift-shiftan lah kerjanya begitu ya. Tapi anyway, satu hal yang pasti adalah kita sekarang ada di kondisi harus bekerja remote kebanyakan gitu. Sehingga salah satu isu yang muncul kemarin di video sebelumnya adalah, selain soal kecemasan ya, adalah soal adanya crisis of trust. Krisis kepercayaan, terutama mungkin dari para leader kepada tim membernya. Gitu. Jadi kalau kebetulan kita punya tim member yang sangat mandiri, sudah sinergis, udah biasa kerja, ya ini udah minggu sekian udah ketemu polanya, it's good. Nah, tapi bagi yang belum, yuk kita diskusikan kira-kira apa sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan trust antara kita dengan tim member kita. Yes, oke. Pertama, ada buku bagus judulnya The Speed of Trust yang ditulis oleh Pak Stephen M.R. Covey. Ini salah satu anak dari Pak Stephen Covey ya. Nah, beliau memang pakar trust, mendalami khusus tentang trust. Nah, bukunya itu membahas bahwa trust itu ternyata ada wave-nya, impact-nya sampai ke society. Nah, tapi dari semua wave itu yang paling core itu sebenarnya ada dua at least, menurut saya ya, dan ini terutama relevan buat kita yang sedang remote work ya. Yang pertama adalah trust yang disebut sebagai self trust, yaitu kepercayaan terhadap diri, atau dengan bahasa yang lain kelayakan diri kita untuk dipercaya. Nah, trust yang kedua, wave yang kedua adalah relationship trust atau kepercayaan antar manusia. Nah, beliau mengumpamakan trust sebagai wave, gelombang, karena gelombang itu dari satu titik akan menyebar ke yang lain gitu ya. Nah, hubungan kita dengan member kita tentunya urusannya relationship trust. Tapi sebelum sampai ke relationship trust, kita mesti bicara dulu self trust. Ada dua poin di sini tadi sempat saya singgung. Pertama adalah apakah kita yakin sama diri kita sendiri dulu? Nah, tapi di sisi yang sebaliknya, apakah kita merupakan seseorang yang layak untuk dipercaya? Nah, gitu. Jadi self trust ini jadi krusial, karena kalau kita sendiri punya kecurigaan terhadap orang lain, kita sendiri orangnya tidak punya omongan yang bisa dipegang, maka orang akan susah untuk percaya. Relationship trust-nya nggak akan pernah jalan. Gitu. Nah, padahal relationship trust ini sendiri itu nanti akan menentukan speed dalam bekerja. Jadi ada rumusnya tuh ya. Kalau trustnya tinggi, maka speed juga akan makin cepat kerjanya. Tapi begitu trustnya turun, maka speed akan makin lambat. Nah, tidak sampai situ, tapi juga sampai ke cost. Begitu trust tinggi, maka cost akan turun. Ya, tapi begitu trustnya rendah, cost juga akan naik karena biaya untuk memagari segala sesuatunya jadi meningkat. Nah, self trust itu adalah kelayakan kita untuk dipercaya, yang intinya ada 4 ya. Kita sebagai leader mesti membangun 4 ini supaya kita layak dipercaya oleh tim member kita. Yang pertama adalah yang disebut sebagai integrity. Nah, jadi apakah omongan kita sama tindakan kita itu selaras atau tidak? Kalau kita ngomong A, maka kita lakukan A. Kita ngomong B, maka kita lakukan B. Nah, itu yang disebut sebagai integrity. Yang kedua adalah intent alias niat kita. Meskipun orang melihat perilaku kita yang kelihatan oleh mata atau yang terdengar oleh telinga, tetapi yang terasa oleh mereka adalah intention. Nah, betul, kadang-kadang intention bisa disalahpahami. Tapi lebih parah lagi kalau intentionnya memang sudah salah sejak awal. Nah, maka sebagai orang yang ingin membangun kepercayaan, pastikan intention kita adalah intention untuk mempercayai tim member kita. Percaya bahwa mereka pun sebenarnya punya potensi, punya kemampuan untuk mandiri. Ya betul, tidak semua orang langsung demikian, tapi intentionnya mesti lurus dulu. Nah, yang ketiga, capability. Nah, orang bisa mempercayai kita karena capability kita, karena kompetensi kita. Nah, apakah kita sekarang sudah punya kompetensi untuk membuat tim kita merasa dipercaya? Itu yang mesti jadi pertanyaan. Kadang-kadang kepercayaan bukan muncul
karena kitanya atau orangnya punya prasangka buruk saja, tapi bisa jadi kitanya memang tidak punya capability. Ya, contoh sehari-hari sederhana adalah, apakah teman-teman semua mau kalau saya cabut giginya ketika gigi teman-teman butuh cabut? Kemungkinan enggak. Kenapa? Karena saya bukan dokter gigi, saya nggak punya capability. Even saya orang yang jujur, punya niat baik, tapi belum tentu teman-teman percaya atau nggak mungkin percaya karena saya tidak punya capability. Jadi cek juga nih capability kita. Jangan-jangan kita nggak dipercaya sama tim member kita sehingga kerjanya itu tidak smooth karena mungkin ada capability kita yang perlu ditingkatkan. Yang ketiga, yang keempat adalah results ya. Orang bisa percaya kita karena track record kita. Nah, ini emang agak menantang kalau kita first time leaders. Leader yang baru pertama kali memimpin, sehingga record kita sebagai pemimpin belum terlalu kuat, tapi harusnya record sebagai tim individual sudah cukup bagus. Nah, saya sih melihat kadang-kadang dalam situasi kayak gini, isu capability sama result mungkin nggak terlalu signifikan, tapi isu integrity dan intent itu yang lebih signifikan. Nah, kadang-kadang ngirim message kalau niatnya nggak pas, salah ketik, maksudnya ditangkap berbeda. Nah, gitu ya. Oke, itu namanya self trust. Yang kedua, relationship trust. Dalam relationship trust, ada perilaku-perilaku yang ternyata menimbulkan trust tinggi. Sementara ada perilaku-perilaku yang menimbulkan trust rendah. Karena trust itu diumpamakan seperti rekening bank. Rekening bank itu ada setoran, ada tarikan. Nah, kalau kita punya banyak setoran, maka pas kita tarik, nggak kerasa. Tapi kalau kita setorannya tipis, saldonya kecil, sedikit, maka pas ada tarikan akan terasa signifikan. Nah, ada perilaku-perilaku, ya, cukup banyak, ada 13 perilaku di buku Speed of Trust itu, yang kalau kita lakukan dengan tepat di situasi yang tepat, itu akan menambah setoran di relationship trust. Contoh misalnya, listen first, memahami, mendengar lebih dulu. Kalau kita lakukan di momen ketika tim member kita lagi curhat, maka itu akan menjadi setoran yang luar biasa. Nah, sebaliknya, ada perilaku namanya talk straight, bicara apa adanya. Nah, ini perilaku yang bagus, tapi kalau dilakukan di momen yang tidak tepat, maka dia akan menjadi tarikan. Nah, 13 perilaku itu saya nggak akan bahas semuanya di sini, tetapi sebagian diantaranya adalah talk straight, kasih feedback, listen first, memahami lebih dulu, bicara apa adanya, bicara secara terbuka, kemudian bicara dengan jelas, dengan evidence, ya gitu misalnya. Nah, atau sekedar memberikan apresiasi kecil kepada tim member kita. Nah, jadi teman-teman semua, kadang-kadang hubungan yang trustnya rendah sehingga nggak smooth kerjasamanya, itu bukan terjadi karena hal-hal besar, kasus-kasus besar, tapi terjadi karena kurangnya setoran-setoran pada perilaku yang menimbulkan kepercayaan tinggi. Nah, dalam kondisi jauh seperti sekarang, sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan trust kepada tim member kita. Misalnya apresiasi, ya kan. Misalnya video call-nya tidak hanya urusan pekerjaan, tapi ada fun-funnya juga, ya kan. Misalnya ngirim teks tuh nggak cuma soal pekerjaan, tapi juga soal hal-hal yang lucu-lucu juga, ya kan. Kemudian di di dalam forum-forum kita bisa video call, kita berikan penghargaan meskipun kecil-kecil buat tim member kita, gitu ya. Kita tetap adakan one on one untuk diskusi personal, kesulitan-kesulitan ya teman kita, tidak hanya urusan profesional tapi juga urusan personal. Nah, hal-hal seperti itu kalau dilakukan akan membuat trust tabungannya itu jadi menjadi tinggi, sehingga kerjasama kita akan makin smooth. Betul bahwa kadang-kadang tim member kita perlu dinaikkan capability-nya, tapi itu lain cerita, lain bahasa nanti ya. Nah, sekarang adalah bagaimana kita sebagai leader mau ya untuk menambah tabungan kepercayaan kita kepada tim member kita. Nah, dari sisi self trust saya kasih penekanan tadi soal intention, dari sisi relationship trust saya kasih penekanan soal pahami tim member kita, berikan setoran-setoran kecil kepada mereka yang akan meningkatkan trust kita dengan dia. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.